Selamat malam kepada para semua pemirsa Good News yang pada malam hari ini kembali menyaksikan akan tayangan ini di akun Facebook Good News Paramasepta. Pada malam hari ini kita akan kembali untuk mengadakan satu program yaitu Ada Tertulis, di mana pada malam hari ini kita akan kembali bergabung dengan Pendeta Albert Sarensong. Beliau adalah Gembala Jemaat SLA Purwodadi. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Ya. Bagaimana kabar Pak Pendeta pada malam hari ini? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Baik Pak Pendeta dan para pemirsa semua, pada malam hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yaitu State of the Dead atau keadaan orang mati. Dan untuk waktu berikutnya kita akan serahkan kepada Bapak Pendeta Albert Sarensong. Baik, selamat malam para pemirsa yang kami kasihi di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali pada acara Ada Tertulis. Dan pada malam hari ini, pembahasan yang akan disampaikan adalah berkaitan dengan keadaan orang mati. Nah, para pemirsa, untuk pertemuan kita yang selanjutnya, tentu akan ada banyak doktrin-doktrin Alkitab yang akan kita sampaikan, dan bila mana para pemirsa yang menyaksikan dan yang mendengarkan memiliki pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan berkaitan dengan pelajaran yang kami sampaikan, maka saudara boleh menyampaikannya via chat atau langsung disampaikan kepada Pendeta Cornedi untuk kami jawab pada pertemuan berikutnya. Nah, baik saudara-saudara sekalian, kepercayaan tentang keadaan orang mati ini memunculkan ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan doktrin tentang orang mati ini tentu adalah doktrin yang amat penting supaya kita dapat memahami apa ajaran Alkitab yang benar mengenai keadaan orang yang mati. Karena sering kali kita mendengar bahwa ada orang yang mengajarkan kalau orang itu mati apabila ia orang yang baik, orang yang benar, maka ia langsung masuk surga. Sementara kalau orang yang hidupnya sebelum dia meninggal adalah orang yang tidak menurut kehendak Tuhan, maka ia langsung masuk ke neraka. Apakah betul demikian? Karena seringkali kita mendengarkan apabila kita menghadiri acara kedukaan, maka sering ada pengkhotbah yang mengatakan bahwa orang yang mati itu dia sudah senang di surga. Dia sudah naik ke surga. Apakah memang benar seperti itu ajaran Alkitab? Nah, tentu kita mendasarkan semua pelajaran kita ini dari Alkitab. Kita memiliki Alkitab yang sama, tentu Alkitablah yang akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak saudara-saudara sekalian. Nah, ada yang mengajarkan juga bahwa orang yang mati itu dia akan mampir di satu tempat sebelum dia ke surga, maka dia akan ada di satu tempat yang disebut tempat itu adalah tempat peralihan. Orang akan disucikan di tempat itu, lalu kemudian akhirnya dia masuk surga. Apakah ajaran ini sesuai dengan Alkitab? Baik, kita coba memulai pelajaran kita pada malam hari ini. Apa sebenarnya ajaran Alkitab tentang keadaan orang mati? Tentu sebelum kita mendapat jawaban tentang keadaan orang mati, kita perlu mengetahui bagaimana hidup itu dimulai. Kalau kita tahu bagaimana hidup itu dimulai, maka kita juga akan mengetahui bagaimana kematian itu dimulai. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7,
kehidupan itu dimulai sebagai berikut. Ayatnya yang ke-7. Saudara punya Alkitab, kita boleh membacanya bersama-sama. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Anda perhatikan rumusan kehidupan menurut Alkitab. Bahwa rumus kehidupan itu adalah lebuh tanah, lalu ditambah dengan nafas hidup, maka jadilah manusia yang hidup atau makhluk hidup atau jiwa yang hidup. Nah, kalau kita melihat rumusan ini sangat sederhana, sehingga kita dapat memahami bahwa kehidupan itu yang dibentuk oleh Tuhan dari tanah liat manusia itu, lalu kemudian dia menghembuskan nafasnya di hidungnya, maka manusia itu pun dia hidup. Kalau demikian, saudara-saudara, di sini kita dapati, karena ke dalam bahasa Inggris seringkali kita bingung karena menerjemahkan bahwa pada waktu diciptakan manusia itu, maka dari lebu tanah atau dust atau clay, kemudian ditambah dengan breath, nafas hidup, lalu terjadilah living soul, jiwa yang hidup. Nah, orang berpikir bahwa jiwa yang hidup ini dia bisa berdiri sendiri. Tetapi sebenarnya ini adalah satu kesatuan. Jadi orang hidup itu harus ada lebu tanah, diciptakan dari lebu tanah, lalu kemudian dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan, dan dia menjadi jiwa yang hidup. Nah, kata jiwa ini yang seringkali disalah mengerti oleh orang. Sebenarnya kata jiwa di dalam Alkitab itu, soul itu atau jiwa, itu sama dengan pribadi. Contoh, kalau orang bertanya berapa jiwa yang ada di Surabaya, yang dimaksud dengan jiwa ini berapa orang yang ada di Surabaya, berapa penduduk di Surabaya. Jadi kata jiwa itu adalah person, dia adalah pribadi, orang itu sendiri. Coba kita buka Alkitab kita dalam Matius pasalnya yang ke-16. Anda punya Alkitab, kita baca sama-sama Matius pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-26. Matius 16 ayatnya yang ke-26. Dia berkata sebagai berikut. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dalam bahasa Inggris soul, kehilangan jiwanya. Apa guna katanya orang memperoleh dunia ini tetapi dia kehilangan jiwanya atau nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi kata jiwa di sini atau diterjemahkan dari bahasa Inggris soul, jiwa atau nyawa, itu adalah berbicara pribadi seseorang. Nah, kita lihat ayat yang berikut. Kita buka ayat yang berikut dalam Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-26. Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-26. Saudara punya Alkitab, kita boleh baca bersama-sama. Lukas 9, ayatnya yang ke-26. Dia berkata sebagai berikut. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Nah, dalam bahasa Inggris, kata soul diterjemahkan orang. Jadi itu adalah pribadi dalam bahasa Inggris. Jadi dengan kata lain, kata jiwa ini itu adalah pribadi seseorang. Itulah sebabnya dalam rumusan Alkitab, seorang dibentuk, manusia yang pertama dibentuk oleh Allah, lalu kemudian dari tanah liat dan dia menghembuskan apa? Menghembuskan nafas, lalu terjadilah living soul atau jiwa yang hidup, makhluk hidup. Kata jiwa di sini adalah
pribadi seseorang. Mari kita lihat lagi di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-18, ayatnya yang keempat. Dalam bahasa Inggris dia sebutkan begini, the soul who sins shall die. Jadi jiwa yang berdosa akan mati. Dan yang dimaksud dengan jiwa di sini adalah orang yang berdosa atau pribadi yang berdosa itu akan mati. Nah, kata soul atau pribadi, person itu digunakan kurang lebih ada 1.600 kali yang menyebutkan kata jiwa, tetapi tidak satupun dalam ayat itu yang mengatakan bahwa jiwa itu kekal atau jiwa itu baka. Karena ada doktrin sekarang ini yang mengajarkan bahwa ada kekekalan jiwa, bahwa jiwa orang itu kekal. Jadi kalau dia mati katanya, jiwanya melayang-layang. Apakah seperti itu? Tidak, karena orang salah memahami makna. Mereka pikir bahwa nafas itu sama dengan jiwa. Tidak. Yang benar dalam bahasa Inggris, bahwa dalam Alkitab mengatakan nafas itu sama dengan roh. Jadi pada waktu dihembuskan ke dalam hidungnya, nafas itu berganti-ganti. Dalam Alkitab digunakan terjemahannya adalah roh atau nafas, bukan jiwa. Jadi dengan kata lain kita dapati di sini bahwa roh itu tidak sama dengan jiwa, tapi roh itu sama dengan ruah, atau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah nafas. Nah, dari mana saudara-saudara kita mengetahuinya? Kita bisa lihat di dalam Alkitab bahwa sebetulnya kata roh atau ruah itu sama dengan kata roh itu dipakai berganti-ganti dengan kata nafas. Nafas, contoh Ayub pasal 27 ayatnya yang ketiga. Roh atau nafas dari Allah tinggal dalam lubang hidung manusia. Coba Anda perhatikan bahwa kata yang sama paralel antara roh dengan nafas yang tinggal dalam hidung. Berarti kalau roh tinggal dalam hidung itu berarti apa itu? Nafas. Jadi orang salah mengerti, orang berpikir roh itu sama dengan jiwa. Tidak, dalam bahasa Alkitab roh itu dipakai silih berganti-ganti dengan nafas atau ruah. Diterjemahkan itu kadang dipakai roh untuk membedakan dengan Roh Kudus, tetapi roh sama dengan nafas hidup. Nanti kita lihat pada waktu orang mati, maka roh itu kembali kepada Allah. Apa yang kembali kepada Allah? Nafas, karena yang memberikan nafas hidup itu adalah Allah. Maka, kalau orang mati, maka nafas itu atau roh itu sama dengan nafas kembali kepada memberi, ialah Allah sendiri. Nah, baiklah saudara-saudara sekalian, tidak ada satupun di dalam Alkitab yang menyebutkan jiwa itu baka atau jiwa itu kekal. Yang benar dalam Alkitab, dalam 1 Timotius 1 ayat 17, di sana menyebutkan yang kekal itu hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi hanya Tuhanlah yang kekal. Coba kita buka dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Kalau Anda punya Alkitab, 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16. Di sana menyebutkan 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa itu yang tidak takluk kepada maut? Tuhan. Allah kita, dia tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, siapakah yang kekal di sini? Siapakah yang tidak takluk kepada maut? Hanya Tuhan yang tidak takluk kepada maut. Bagaimana dengan manusia? Manusia, apakah dia diciptakan dia kekal? Mari kita lihat Alkitab.
kita pelajari Alkitab. Pada waktu manusia itu diciptakan, dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-16 dan 17, Tuhan katakan, jangan kamu makan buah yang ada di tengah taman itu. Jika engkau makan, maka engkau akan mati. Namun dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat, setan katakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, coba Anda perhatikan, di tengah taman itu, selain ada buah pohon pengetahuan baik dan jahat, ada pohon apa lagi di situ? Coba kita buka Alkitab kita. Kejadian pasalnya yang ketiga. Saudara punya Alkitab, kita baca sama-sama Kejadian pasalnya yang ketiga. Dia berkata sebagai berikut, firman-Nya kepada perempuan itu, ayatnya, oke, kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ya. Maaf, pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-16, 17. Katakan begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi kalau kita lihat di dalam pasal ini, kita akan baca, kalau kita baca seterusnya, kita akan dapati bahwa di dalam taman itu ada juga pohon kehidupan. Kenapa pohon kehidupan? Karena pohon kehidupan ini menjadi makanan dari manusia yang pertama. Karena mereka diciptakan bukanlah manusia yang bakah, dan mereka hidup itu bergantung kepada penurutan kepada Tuhan. Jadi kalau mereka menurut kepada Tuhan, maka mereka akan terus hidup. Tetapi kalau mereka melawan Tuhan dan berdosa, maka mereka itu akan mati. Nah, coba kita lihat pada waktu Adam dan Hawa berdosa, maka Tuhan katakan bahwa mereka harus meninggalkan apa? Mereka harus meninggalkan taman itu. Kenapa mereka harus meninggalkan taman itu? Supaya mereka tidak makan lagi dari apa? Dari pohon kehidupan. Coba kita lihat saudara-saudara, ayatnya yang ke-24, 23 dan 24 dari pasal 3, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi manusia itu hidup oleh karena mereka makan dari pohon kehidupan. Dan mereka akan terus hidup bila mana mereka tidak melanggar firman Tuhan. Tetapi pada saat mereka berdosa, maka Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Kenapa? Dan menempatkan kerub di gerbang timur untuk apa? Supaya jangan lagi manusia ini mereka makan pohon kehidupan, supaya jangan mereka tetap hidup dalam dosanya. Jadi mereka hidup terus tergantung kepada penurutan kepada hukum Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Ketika mereka melanggar, maka mereka itu akan mati. Itulah sebabnya Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Nah, sekarang mari kita lihat. Jadi kita sudah pahami bahwa jiwa itu tidak sama dengan roh. Tetapi roh itu identik, digunakan silih berganti dengan nafas. Baik, jadi sejauh ini kita telah memahaminya. Jadi kehidupan dimulai seperti itu oleh Tuhan. Nah sekarang, bagaimana kematian itu mulai? Kematian itu mulai ketika manusia jatuh ke dalam dosa, seperti yang saya sudah sebutkan tadi.
Tuhan katakan jangan kamu makan, kalau kamu makan kamu mati. Tapi setan katakan dalam Kejadian 3 ayat 4, kamu sekali-kali tidak akan mati. Dan manusia itu melanggar perintah Tuhan. Oleh karena mereka melanggar firman Tuhan, maka mereka diusir dari Taman Eden, dan mereka tidak lagi mempunyai akses makan buah kehidupan. Baik, yang berikut saudara-saudara, akibatnya dari pelanggaran manusia ini, dalam Roma pasalnya yang kelima ayat 12, semua orang telah berdosa. Karena telah berdosa, upah dosa adalah apa? Adalah maut. Nah sekarang, bagaimana itu kematian mulai? Mari kita lihat. Pengkhotbah pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7. Kita buka Alkitab kita. Kalau kehidupan, rumus kehidupan adalah lebu tanah ditambah dengan nafas hidup, ditambah dengan nafas atau roh, maka itu menjadi makhluk hidup atau jiwa yang hidup. Sekarang bagaimana kalau rumus kematian? Pengkhotbah pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7 berbunyi sebagai berikut. Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang ke-7, dia berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi kalau rumus kehidupan, lebu tanah ditambah dengan roh atau nafas, maka jadilah manusia yang hidup atau jiwa yang hidup. Maka kalau dia mati, manusia yang hidup, jiwa yang hidup dikurangi nafas, atau roh itu yang disebutkan dalam ayat ini kembali kepada Allah, maka manusia itu kembali ke asalnya, ialah debu tanah. Dari debu tanah dia dibentuk, maka kalau dia mati, nafas itu tidak ada lagi, maka dia kembali kepada debu tanah. Jadi rumus kematian adalah makhluk hidup atau jiwa yang hidup dikurangi dengan nafas atau roh yang kembali kepada Allah itu, maka jadilah manusia itu tanah, debu atau tanah liat. Itulah rumus kematian. Jadi kita dapat pahami di sini, saudara-saudara, tidaklah benar menurut Alkitab bahwa orang yang mati itu rohnya melayang-layang. Tidak. Atau jiwanya melayang-layang. Padahal jiwa itu adalah pribadi orang itu. Sementara roh yang sering orang sebut melayang-layang itu kembali kepada Allah sebagai pemberi. Roh di sini sama artinya dengan nafas. Jadi tidak ada roh yang melayang-layang. Nafas itu atau roh itu kembali kepada Allah yang memberikannya. Jadi prinsip hidup kembali kepada Allah. Baik saudara-saudara sekalian, sejauh ini kita sudah pahami bahwa kalau orang itu mati, dia kembali menjadi debu. Sekarang, apakah orang yang mati itu dia langsung naik ke surga? Bagaimana pendapat Alkitab mengenai pertanyaan ini? Mari saudara-saudara, bagaimana sih keadaan orang yang mati? Mari kita buka Alkitab kita dalam buku Pengkhotbah, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Saudara punya Alkitab, kita boleh baca bersama-sama. Dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi Alkitab sudah ajarkan bahwa kalau kita mati, maka kita tidak ada lagi pengetahuan, kita tidak punya hikmat, kita tidak lagi punya kecerdasan, kita tidak lagi bekerja. Kita harus melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh ketika kita masih hidup. Karena ketika kita sudah mati, kita tidak dapat lagi bekerja. Karena Alkitab menyebutkan orang yang mati dalam pasalnya yang ke-9 ayat 4 dan 5 katakan begini. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup
mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang yang hidup tahu mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Orang mati tidak tahu apa-apa. Ada di mana dia? Di dalam kubur. Kenapa ada di dalam kubur? Untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau dia setia, maka orang yang mati itu dia akan bangkit dan dia akan diubahkan dan diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan. Kalau kita buka di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayat 16 dan 17. Kalau begitu orang yang mati ada di mana sekarang? Ada di kubur. Kenapa ada di kubur? Karena nanti Tuhan akan datang lalu membangkitkan orang yang setia. Yang kita kenal dengan kebangkitan yang pertama. Nah, orang yang setia akan dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama dan mereka lah yang akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Lalu bagaimana orang yang mati yang tidak setia? Orang yang mati yang tidak setia, yang melawan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak menurut kehendak Tuhan, maka orang itu dia akan termasuk pada mereka yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Kapan itu kebangkitan yang kedua? Kebangkitan yang kedua itu adalah akhir dari 1000 tahun menurut Alkitab. Tapi itu kita akan bahas nanti pada pembahasan berikut-berikutnya. Tapi mari kita lihat. Kalau orang mati tidak tahu apa-apa. Orang mati tidak punya pengetahuan. Kenapa kita datang bertanya kepada orang mati? Ini sesuatu yang sangat ironi karena banyak orang Kristiani yang mengaku pengikut Yesus Kristus, tetapi kalau ada masalah mereka datang bertanya kepada orang mati. Padahal orang mati tidak tahu apa-apa. Saya ingat dulu ada musim porkas. Jadi orang selalu ingin tahu nomor berapa yang akan keluar. Jadi pada saat orang bangun sudah ditanya, kamu bermimpi nomor berapa? Bahkan karena ingin tahu nomor berapa, orang datang ke kuburan. Ke kuburan untuk apa? Mereka ke kuburan bertanya kepada orang mati supaya tunjukkan nomor berapa yang akan keluar besok. Menarik ya? Kita kok yang hidup datang bertanya kepada orang yang mati. Orang yang tidak tahu apa-apa. Alkitab mengajarkan bahwa kita yang masih hidup, kita tahu kita akan mati. Tetapi orang yang sudah mati, mereka tidak tahu apa-apa. Tidak ada lagi rasa cemburu, tidak ada lagi pengetahuan di dalamnya. Saya pernah disampaikan oleh orang di kampung saya bahwa kalau orang yang mati, maka kalau istrinya mati, suaminya tidak boleh lagi menikah. Kenapa? Karena kalau dia menikah, maka istrinya yang sudah mati itu akan datang katanya. Wah, dari mana kita belajar doktrin seperti ini? Alkitab mengajarkan orang yang mati tidak tahu apa-apa. Saya mendengarkan dalam satu khotbah, seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa kita tidak perlu berduka cita oleh karena orang yang mati ini dia sudah senang di sorga. Dia sudah senang di sorga. Ngapain kita menangis? Dia sudah senang di sorga. Bayangin, orang yang mati dia langsung naik ke surga. Lalu untuk apa Yesus datang? Yesus datang untuk menjemput orang yang mati di dalam Tuhan. Dia yang mati dalam Tuhan akan bangkit. Dan pada waktu Yesus datang, Yesus menjemput orang-orang ini. Mereka yang dalam kubur akan bangkit pada hari kedatangannya kalau dia setia untuk menyongsong Tuhan di awan-awan. Lalu bagaimana kalau orang yang sudah ada di sorga, lalu kemudian pada waktu Tuhan katakan, saya mau datang ke dunia, kamu harus turun lagi ke dunia, supaya saya akan mengangkat kamu kembali. Kira-kira orang itu mau turun lagi kalau dia sudah ada di sorga? Dia sudah ada di sorga, sudah senang. Bagaimana dia mau turun lagi ke dunia ini? Tidak mungkin. Padahal Tuhan datang ke dunia ini untuk menjemput orang-orang yang setia dan membangkitkan mereka yang telah mati di dalam Tuhan.
Saudara bisa bayangkan, kalau semua, misalnya, ibu saya yang meninggal ada di sorga. Lalu di sorga itu adalah tempat yang bahagia, tempat yang aman, tempat yang tentram, tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan dan lain-lain di sana. Tapi kemudian dia ada di sorga dan dia menyaksikan anaknya di dunia ini menderita sakit, kanker. Bagaimana perasaan ibunya yang melihat anaknya di dunia ini dalam penderitaan seperti itu? Betapa sedihnya dia. Sorga bukan tempat sedih, tetapi tempat yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Bagaimana orang-orang yang kita cintai ada di sorga, lalu kemudian kita yang masih di dunia ini katanya, kita menderita, kita sakit, ada yang sakit karena COVID. Bagaimana perasaan dari mereka yang ada di sorga melihat keluarganya ditimpa dengan penyakit ini? Sedih kan? Padahal sorga itu adalah tempat yang aman, tempat yang penuh kebahagiaan. Jadi kalau begitu, orang yang mati ada di mana? Ada di kubur. Mereka tidak tahu apa-apa menurut Alkitab. Kemudian dalam Mazmur pasalnya yang ke-6 ayat yang tidak ada lagi peringatan akan Allah. Jadi tidak ada lagi orang memuji-muji Tuhan. Bagaimana orang memuji Tuhan? Dia sudah mati. Kalau ada orang yang datang, saya pada waktu ibu saya meninggal, lalu kemudian ada tetangga di depan saya mengatakan, tadi malam kami melihat Tante Non datang. Nama ibu saya Non. Tante Non datang. Wah, hebat. Saya katakan, saya ingin lihat tapi nggak lihat. Ya, tadi malam dia datang. Bagaimana orang yang mati itu bisa datang? Siapa itu yang menyerupai orang yang mati? Iblis, setan. Dia menyerupai orang yang sudah mati untuk menipu banyak orang. Masih ingat kisah dari Saul? Dia datang ke Endor. Siapa yang muncul? Apakah Samuel betul yang muncul? Bukan. Tapi setan yang menyaru seperti Samuel. Karena orang yang mati tidak tahu apa-apa. Dia berada di dalam kubur. Tidak ada lagi pengetahuan. Tidak melakukan pekerjaan. Jadi kalau begitu, apa kata Yesus tentang orang yang mati? Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11, di sana mengatakan, Yesus sebutkan bahwa mati itu sama dengan tidur. Kalau mati itu sama dengan tidur, berarti mati itu pun sementara. Akan ada satu saat, orang yang tidur itu dia bangun. Demikian juga akan ada satu saat, orang yang mati di dalam Yesus akan bangkit, dia bangun kembali. Makanya Yesus katakan, akulah jalan kebangkitan dan hidup. Yesus kasih tahu itu. Hanya dialah yang memberi kehidupan karena dia tidak takluk kepada maut. Yang takluk kepada maut adalah manusia. Tetapi kalau manusia itu dia menurut kehendak Tuhan, maka walaupun dia sudah mati, dia akan hidup kembali. Karena Yesus akan membangkitkan dia pada hari kedatangannya dan membawa dia ke surga. Jadi saudara-saudara sekalian, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa orang yang mati tidak tahu apa-apa. Orang yang mati itu sama dengan tidur. Satu saat dia akan bangkit kembali. Dan siapa yang akan bangkit? Adalah mereka yang setia kepadanya. Mereka yang setia kepada pengajaran-pengajarannya. Mereka yang mencintai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang akan bangkit pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Kubur-kubur akan terbuka dan orang-orang yang setia akan dibangkitkan untuk mewarisi kehidupan yang kekal. Sementara orang-orang yang jahat, mereka tetap ada di dalam kubur sampai berakhirnya 1000 tahun. Dan akhir 1000 tahun mereka akan dibangkitkan untuk dibinasakan. Tapi itu kita akan jelaskan pada waktu pelajaran yang akan datang. Nah, kalau begitu saudara, kesimpulan yang kita dapat bahwa keadaan orang mati
itu sama dengan tidur. Dia tidak tahu apa-apa sampai menunggu hari kebangkitan, bila mana Yesus datang pada kali yang kedua untuk menyelamatkan dan memberi upah kepada mereka yang telah hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi pertanyaan kita, apakah doktrin tentang the immortality of the soul itu benar menurut Alkitab? Bahwa jiwa itu kekal? Tidak. Yang kekal menurut Alkitab hanya Tuhan yang kekal. Sementara manusia itu subjek, tunduk kepada maut. Dan kalau manusia berdosa, Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Kalau begitu saudara-saudara sekalian, kita dapati bahwa kekekalan itu hanya akan diperoleh oleh manusia pada waktu Yesus datang. Pada kali yang kedua, kepadanya akan dikenakan tubuh yang tidak pernah akan mati. Baru saat itulah manusia itu dia tidak akan mengalami lagi kematian. Pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, membangkitkan dia dari kuburnya, dan dia akan hidup kekal. Dia tidak lagi tunduk kepada maut. Tetapi sekarang kita manusia yang berdosa, kita tunduk kepada maut. Dan kalau kita mati, kita berada di kubur sambil menanti kedatangan Yesus itu yang akan menyelamatkan semua orang yang setia kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa yang menyaksikan siaran ini, semoga dengan apa yang telah kami sampaikan ini membuka pikiran kita, wawasan kita terhadap pandangan Alkitab, bagaimana sih keadaan orang yang mati. Dan semoga ini memberi kekuatan rohani kepada kita. Kita punya harapan, walaupun kita mati, tetapi kalau kita setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka pada waktu ia datang, 1 Tesalonika 4, ayatnya yang ke-16 dan 17, dia akan datang dan membangkitkan kita dan mengubah kita, mengenakan kepada kita tubuh yang tidak akan mati. Sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada semua orang yang percaya. Kalau kita menghafal Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapakah mereka? Ialah mereka yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sepanjang umur hidupnya. Sehingga kalaupun ia mati, dia akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Semoga ini memberi kekuatan rohani kepada kita semua yang sementara menyaksikan siaran ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah membuka wawasan pikiran kami untuk melihat apa kata firman Tuhan tentang keadaan orang yang sudah mati. Kami bersyukur, walaupun kami berdosa dan kami mengalami kematian, tetapi Tuhan akan datang dan membangkitkan semua orang yang setia kepadamu. Walaupun kami sudah mati, tapi kami akan hidup dan akan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa, yang Tuhan telah janjikan kepada semua orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Harapan kami, kiranya kami semua yang mendengarkan siaran ini tetap hidup setia, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kalaupun mati, kita memiliki pengharapan bahwa kita akan dibangkitkan bila mana Yesus datang
pada kali yang kedua. Karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa lagi pada siaran yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Albert Sarensong yang telah menyampaikan firman Tuhan, topik mengenai state of the dead atau keadaan orang mati. Dan jika dari para sahabat semua, para pemirsa semua ada pertanyaan tentang topik pada malam hari ini, silahkan untuk menghubungi kami pada nomor call center kami, yaitu pada nomor 0813 3534 8212. Kami ulangi sekali lagi, bila mana ada dari para pemirsa yang mempunyai pertanyaan tentang topik pada malam hari ini, silahkan untuk menghubungi kami pada nomor call center kami, yaitu pada nomor 0813 3534 8212. Saya Ariel Kurnedi dari Good News Streaming TV Studio yang berlokasi di Jalan Kertanegara nomor 21 Jember, serta Pendeta Albert Sarensong dari Purwodadi Pasuruan mengucapkan selamat malam, sampai bertemu pada episode-episode berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.